Well, jos gandos, kotos, yes, yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat JC dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Di kesempatan hari ini ya ada pembaruan P-Note ya, di P-Note dari Dr. Kosasi ya, simbol P. Ini versi yang terbarunya 0.5.2. Di sini ada berganti nama menjadi Pi Desktop, kemudian menambahkan fungsi pengubahan ukuran jendela, menambahkan kunci publik ke halaman pemecahan masalah, memperbaiki masalah kompatibilitas dengan versi Docker terbaru ya. Oke, di sini informasi awal. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang akan terjadi di tanggal 27 dan 28? Nah, jadi sahabatku, bertepatan dengan P2DAI ya. Dari tanggal 27 hingga 28 Juni ini ada AI for Good Summit ya, konferensi AI di Stanford University. Ini di sini jadwalnya ada semua sama Stanford University California. Selamat datang kalau yang mau bergabung, membeli tiketnya hanya bisa di Sabtu $99 ya. Nah, di sini teman-teman apa aja sih ini ya, acara tentang acaranya AI for Good Summit di Modai ya, Stanford Shaping the Future of AI Together. Nah, nanti akan mengungkap semuanya ya pada saat konsensus 2025 kemarin. Dr. Nicholas Kokalis sudah memberikan tentang Web3 dan AI ya, tentang Know Your Customer ya, pemeriksaan identitas, kemudian tanda tangan digital. Nah, ini nanti akan memberikan jawaban tentang apa keterkaitan Gen AI dengan Pineapple ya. Ini dari Silicon Valley. Ini adalah acara besar sahabatku tentang AI for Good Summit. Pembicaranya banyak sekali. Ini acara besar. Dan di sini juga perusahaan startup ya, seperti StartX yang pernah ketua hadir juga. Di sini ada Shannon McClanahan. Ini ada CEO StartX yang sekarang terbaru. Dulu Dr. Nicholas Kokalis juga yang merintis perusahaan ini ya, termasuk kepala engineering ya, Chief Engineering itu Dr. Nicholas Kokalis, masih jadi penasihat sampai sekarang ya, Dr. Nicholas Kokalis. Nah, ini acara besar dan akan mengungkap semuanya tentang Network. Di sini ada juga investornya ya, ada Plug and Play, BlackRock, Signal Ring, Ulu Ventures, Pakamama Ventures. Wah, masih banyak puluhan bahkan ratusan investor dunia ya yang hadir nanti juga. 100 investor lebih ya untuk AI for Good Institute Program. Ini acara besar, ini akan ada keterkaitannya dengan Gen AI juga, nanti akan dijawab oleh Dr. Nicholas Kokalis. Oke, ini adalah informasi yang kedua sahabatku, pas bertepatan dengan P2DAI dan memang semua sudah dirancang ya. Nabila Elisir ya, founder Direktur AI for Good Institute. Kita nantikan di tanggal 27 dan 28 akan ada suatu hal yang besar untuk dunia AI dan juga Pi Network. Bagi yang teman-teman mungkin punya modal ya, kesempatan untuk serok sekarang ya. Ikuti irama ini tentang FOMO, ini tentang hype yang terjadi, ini tetap akan ada kenaikan. Nah, terkait dengan penurunan nilai yang sedang hype ini, kok turun lagi bang nilainya Pi Network. Nah, ini ada penyebabnya apa? Karena banyaknya saldo yang migrasi ya, pembukaan kunci gitu sahabatku ya, bukan berarti aksi jual besar, bukan ya, karena setiap harinya akan ada migrasi koin dari penguncian dari para pionir itu ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa penurunan yang tajam lagi? Karena di sini ada Pi Unlock statistik ya, selama 30 hari, karena totalnya masih 5.245.980 Pi yang terkunci ini sih, 27 Pi. Oke, di sini ada hariannya. Nah, tanggal 26 ini tadi pagi 15.661. Kemarin tanggal 25 ada sekitar 10 juta koin lebih. Sudah tadi siang sudah
habis ya tadi pagi ya, siang pagi menjelang siang. Tanggal 26 ini masih 14 juta. Ini kemudian bisa nanti akan ada kenaikan lagi. Karena ini sedang hype-nya ya Binance. Investor ketar-ketir apakah nanti hadir di Binance, ya bisa juga nanti hadir di Binance atau exchange yang besar lainnya, atau banyaknya perusahaan yang bergabung lagi dengan Binance. Karena Binance akan menjelaskan Nicholas tentang AI, artificial intelligence. AI ini terkaitan dengan Binance ya, mulai dari KYC, kemudian data, kode sumber, dan perubahan tadi sudah update terbaru dari Pinot ya. Kemudian dari akunnya Satoshi Nakamoto yang saya curigai memang dia ini tim kelompok bagian dari Nicholas Kokalis juga. TNM bergabung Mei 2008 dan dia muncul lagi juga menyampaikan setelah sekian lama menghilang dia muncul dengan Binance. Kemarin saya sempat berdebat sahabatku tentang ya ada hal tentang yang disampaikan Satoshi Nakamoto. Bukan masalah penyampaian, ini kan ada bocoran halus ya, bocoran halus orang dalam ya, jadi ada orang dalam, ada bocoran dari orang dalam kata Satoshi Nakamoto. Nah di sini sebelumnya kita akan membaca 19 jam yang lalu dia memposting sesuatu yang dikatakan dia tak terlihat namun di tengah, sesuatu yang dilupakan semua orang, diam-diam tumbuh, dan suatu hari definisi nilai akan ditulis ulang. Apa kamu siap? Nah ini bahasanya begini ya. Saat ini kita lihat di CoinMarketCap, dari peringkat di CoinMarketCap berdasarkan kapitalisasi pasar ya, Pi berada di pertengah dari 100 koin ya. Saat ini berada di peringkat 28 karena penurunan lagi 6,40%, 0,5645 USD per Pi. Saat ini berada di tengah-tengah, nanti akan kembali lagi berada di atas dan orang-orang itu melupakannya. Nah di saat itulah nanti orang rame-rame akan membelinya atau mencari Pi. Bagaimana caranya mendapatkan Pi ya, gitu. Akan direbutkan banyak orang di suatu hari nanti. Akan berada di puncaknya di sini ya, BTC, ETH, Pi di sini nantinya. Itu sahabat yang dimaksud Satoshi Nakamoto tadi. Nah sekarang kenapa ada beberapa debat yang saya sama Satoshi ini ya, dia memberikan postingan tentang ini, sahabatku, tentang orang dalam ordal ya, bagaimana tentang Pi yang sebenarnya ya. Revolusi jaringan Pi ya, wawancara orang dalam dan visi masa depan Pi sekarang tersedia di Etsy. Jelajahi kisah yang tak terungkap di balik perjalanan Pi Network. Wawancara anonim dengan orang dalam Pi tanpa basa-basi, hanya kebenaran. Menyelami lebih dalam GCV, Open Mainnet, teori Binance, dan banyak lagi, termasuk wawasan rahasia proyeksi pasar dan analisis kritis. Harus dibaca oleh pelopor dan peneliti kripto yang serius. Nah, ini ya sudah saya buka ya, kita cek sahabatku ya. Nah linknya itu seperti ini. Jadi kalau kita pengen tahu Pi Network yang sebenarnya, tentang informasi orang dalam tentang Pi Network yang sebenarnya, tentang GCP, tentang masa depan Pi, semua ada di sini. Tetapi kita harus berbayar ya. Ini yang membuat saya kemarin debat sama Satoshi. Dia juga katanya hanya memberikan rekomendasi ya, bukan menjual bukunya. Tapi saya curiga Jack Pam juga ini adalah kelompok bagian dari pendukung juga dari tim Satoshi juga gitu kan ya. Oke, di sini ada Pi Network Revolution PDF, Insider Research, GCV vs CDLP, Open Mainnet and Inclusive Interview, Deep Dive Crypto Book ya, 303.000 belum saya beli karena saya masih debat dulu sama Satoshi, tak suruh udah bocorkan saja apa adanya kan begitu. Nanti kita ya interview Pi Network driven by a vision of community powered digital economy. Nah, visi Pi Network ini didukung oleh komunitas ya, untuk mencapai digital economy, kekuatan komunitas. Kemudian GCP is an unofficial concept causing ecosystem confusion. Jadi GCP ini adalah konsep yang tidak resmi ya, yang akan membingungkan ekosistem ya, komunitas itu sendiri gitu ya. Jadi penundaan pencatatan di Binance itu terkait dengan regulasi dan strategis, faktor-faktor strategis lainnya gitu ya.
Early phase of development with long-term plan unfolding. Awal pengembangan ini dengan rencana jangka panjang. Bocoran lagi tentang ideologi GCP ya, ekonomi di sini. The claim some community groups go for beyond 1p 100 USD. Kemudian ada juga 1p 340.159 USD. Their argument, P is the future of money. Jadi yang dimaksud di sini adalah ya untuk P total supply-nya 100 miliar di sini ya. Kita coba membayangkan ya. Now imagine if 1P 314.159 US dollar ini ya. Berarti yang artinya di sini harus ada 31,4 kuadran triliun US dollar. Seperti yang pernah saya katakan dulu. Backup 1 banding 1. Nah, ini yang akan menjadi kendala. Nah, di sini orang dalam menyampaikannya semua lewat buku ini semua akan dibongkar semua sobatku. Kemudian saya sempat bertanya kepada Satoshi juga, you should not sell books, just give information to be honest. I've been observing for long time looking for profit behind the project. Jadi seharusnya Satoshi ini jangan menjual buku ya, harusnya memberikan informasi kepada pionir. Nah, seperti itu. Jadi ini jawabannya dari si ini Satoshi Nakamoto ya. Sini ya, dia menjawab, I do not sell book, I recommended 2 books and information I have read. Oke, dia tidak menjual buku, dia hanya merekomendasikan buku dan informasi yang dia baca. Nah ini Jack Palm. Tapi Jack Palm juga membuat project CDLP atas visi gagasan dari Satoshi Nakamoto. Ini ada kekaitan semuanya ya. Tapi dia menjamin ini adalah informasi orang dalam dan memang masuk logika juga. Cuman saya nggak sukanya di sini harus membeli. Oke, it is true that you do not sell, but you recommended reading the Jack Palm books, which require paying a certain amount of effort. Why don't you share the content with the community? Yang maksud saya begini ke Satoshi itu. Oke lah, kamu itu nggak menjual buku, tapi kamu merekomendasikan bukunya Jack Palm ya, supaya kita membacanya dan membelinya. Ya, kenapa nggak kamu informasikan saja di komunitas? Yang saya maksud seperti itu. Tapi belum dibalas sama dia. Memang dari sekian Satoshi yang sedikit agak saya curigai dia adalah tim BTC juga, itu ya ini Satoshi Nakamoto yang S Nakamoto ini. Nah, dia ada di sini ada kode-kode sendiri, ada BYP, kemudian CDLP ya. Tentang ya memang benar mata uang harus ada di bursa ya, oke, betul semua. Nah tentang global conscious value semua akan dibongkar di buku tadi. Yang intinya dengan backup 1 banding 1 tidak masuk akal atau lama sekali, tapi harus memiliki misi juga tadi seperti tadi ya CDLP. Nah jangka panjang tapi tentunya nilai P nanti juga akan meroket. Ini hanya pendapat dari Satoshi Nakamoto yang dicurigai ini adalah tim BTC dulu. Pernah juga dia ini saya ya kenapa nggak kau jual saja Bitcoinmu lalu biar P meroket, yang lain segera ikuti, tapi tidak dijawab sama dia. Mungkin tentunya dia punya misi-misi tersendiri ya. Nicholas Kokalis juga memiliki tahapan-tahapan ya, nggak sembrono, nggak sembarangan dia mengikuti misalnya GCP ya, nggak bisa karena dunia tidak akan menerimanya nanti gitu sahabatku. Ini harus dicermati benar-benar ya tentang kapitalisasi mata uang itu, kemudian aliran dana yang masuk biar tidak disebut sebagai manipulasi. Kecuali zaman dulu seperti emas ya, perak itu memiliki nilai karena trust, kepercayaan, dan digunakan banyak orang sehingga memiliki nilai. Network karena tidak bisa kita pegang, hanya berada di dalam imagine dalam komputer ya, tidak bisa kita pegang ya, tapi bisa bermanfaat bagi kita. Makanya agak sulit, pelan-pelan harus mengenal teknologi ini itu sahabatku ya. Beda dengan emas yang ada wujud fisiknya, hari ini nggak ada fisiknya, tapi memang teknologinya yang harus dipahami miliaran orang di dunia. Ini butuh waktu, proses gitu sahabatku ya. Sekian dulu video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.